Halo, Assalamualaikum. Kita akan bahas lebih dalam sekarang tentang Huawei Y7 Pro 2019 ini, termasuk komparasinya dengan Oppo A3s kemarin ya. Jadi saya sarankan tonton dulu video pertamanya tentang first impression saya terhadap smartphone ini. Tapi kita akan rekap dulu juga ya, apa saja yang kita bahas di video pertama kemarin. Huawei Y7 Pro 2019 ini dijual dengan harga Rp1.999.000, cukup banyak ya selisihnya dibanding Oppo A3s yang dijual sekitar Rp2,5 juta di pasaran sana. Dan dengan harga yang cukup jauh itu, spek keduanya cukup identik dengan prosesor Snapdragon 450, RAM 3GB dan storage 32GB, punya triple slot, 2 slot SIM card untuk nano SIM dan 1 slot untuk microSD, serta punya kamera dan setup yang juga mirip. Di belakang 13 plus 2 megapiksel, bisa bokeh-bokehan, dan di depan kamera selfie-nya 8 megapiksel. Untuk baterai, memang Huawei Y7 Pro 2019 ini lebih kecil ya, di 4000 mAh, sementara Oppo A3s ada di 4230 mAh. Lalu untuk layarnya, keduanya sudah pakai notch, tapi Huawei Y7 Pro 2019 ini notch-nya lebih kecil, sudah di drop notch, jadi sudut layarnya lebih lega ya. Bisa dibandingkan seperti ini keduanya. Oke, nah soal looks kemarin juga saya menilai Huawei Y7 Pro 2019 ini lebih kece ya, karena punya back cover glossy dengan gradasi warna seperti ini. Dan untuk masalah keergonomisan juga sedikit lebih baik, lebih nyaman digenggam karena pinggirannya membulat dan sedikit lengkungan ya di pinggir back cover ini. Sementara Oppo A3s pinggirannya sedikit membulat, tapi back covernya lurus banget, jadinya kalau dipegang agak gimana gitu ya. Huawei Y7 Pro 2019 ini sempat saya jadikan di driver ya, satu hari. Di satu hari pertama itu saya install nomor WhatsApp di sini, semua sosmed saya login di sini. Dan ternyata dalam 24 jam pertama tersisa baterainya 46%. Nah di hari kedua saya ganti, jadi nomor kedua saya, nomor WhatsApp-nya diganti juga. Tapi grupnya jauh lebih banyak ya di nomor kedua ini, memang khusus buat grup. Sosmednya udah mulai jarang dibuka dan mampu bertahan menembus 48 jam. Sesuai perkiraan awal dengan screen on time lebih dari 5 jam. Saya sendiri sama sekali tidak menemukan kendala ya selama menjadikan smartphone ini sebagai daily driver kemarin. Masih smooth-smooth saja buat multitasking yang kebanyakan buat sosial media, Instagram, YouTube, Twitter, Gmail. Email saya banyak, kemudian juga dipakai buat kamera. Kamera juga masih bisa diandalkan ya dalam mengabadikan momen sehari-hari. Tapi nanti kita akan bahas soal kamera ini dikomparasinya dengan Oppo A3s tadi. Nah, kita akan lanjut dulu ini ke masalah UX. Ini sudah pakai MUI, di mana saya sudah sangat familiar dengan custom UI ini. Jadinya enak banget dipakai, kerasa familiar, dan ya betah-betah aja. Nah, sementara Oppo A3s ini nggak saya gunakan sebagai nomor pertama atau nomor kedua. Kenapa? Karena dia nggak punya early notification ya. Saya takutnya banyak komunikasi yang miss gara-gara nggak ada early notification ini. Dan juga ini feels-nya mirip seperti ketika saya mencoba Realme C1 lalu. Saya sih paling males, paling ogah mengulang-ulang yang sudah, termasuk kisah asmara. Nanti kita bahas soal kisah asmara ya. Kebetulan ini kan momennya lagi dekat ke hari Valentine ya. Mungkin kamu juga lagi cari kado buat Valentine. Buat yang merayakannya mungkin bisa disimak ya, mana yang lebih cocok buat jadi kado Valentine. Ya, daripada bahas-bahas soal kisah asmara yang sudah lalu, mendingan kita komparasi langsung saja ya. Untuk spesifikasi di atas kertas yang keduanya cukup identik, nah saya penasaran, apakah akan sama hasil benchmarknya? Kita langsung benchmark pertama dengan Antutu. Ini dia skor Antutu keduanya, silahkan dilihat. Ada perbedaan yang cukup lumayan lah ya, beda 3000 poin. Padahal kondisinya adalah Huawei ini sudah banyak login di aplikasi sosial media yang saya gunakan. Sementara Oppo A3s ini saya install, tapi nggak saya gunakan, nggak saya login. Dan ternyata skornya lebih besar Huawei Y7 Pro 2019 sebesar 72 ribuan Antutu benchmarknya. Nah, ada yang menarik pada proses benchmark Antutu kemarin, ini kan dimulainya bareng-bareng ya. Tapi ketika tes GPU, Huawei Y7 Pro 2019 ini sedikit ketinggalan, 1 atau 2 frame lah ketinggalan. Lalu, nah di tes RAM, lalu di tes UX ini, tiba-tiba dia melesat gitu, meninggalkan Oppo A3s hampir 4-6% lebih duluan progresnya. Dan ternyata skornya, ya seperti tadi sudah saya lihatkan, Huawei Y7 Pro 2019 ini 72 ribuan, 72.900 lebih tepatnya, dan Oppo A3s ini 69.500. Jadi bedanya sekitar 3.500 ya. Lumayan bedanya segitu, lalu kemudian saya lanjutkan ke tes PCMark buat baterai. Nah ini perlu dipertimbangkan lagi kondisinya di mana Huawei ini sudah banyak sosmed dan email yang login. Sementara Oppo A3s ini hanya satu email yang login, sosmed nggak ada yang login. Jadi selama proses PCMark kemarin, dua-duanya nggak pakai kartu SIM, dua-duanya connect ke WiFi, dua-duanya
layarnya sekitar 20-30% saja brightness-nya. Tapi Huawei ini sering nerima notif selama proses PC Mark kemarin. Jadi dari hasil tes dengan PC Mark 2.0 ini, untuk work battery life-nya, si Huawei Y7 Pro 2019 ini dapat 16 jam 59 menit. Ya, seperti itu. Kemudian Oppo A3s dapat 18 jam 19 menit. Jadi Oppo A3s ini mampu bertahan lebih lama sekitar 1 jam 20 menit ya. Pertama mungkin karena baterainya lebih besar, dan kedua kondisi yang tadi saya sebutkan, di mana Huawei ini semua sosmed sudah login, email pun sekitar 3 account, sementara Oppo A3s ini hanya login 1 email, sisanya sosmed nggak ada yang login. Bisa jadi itu pengaruh ya, karena notifikasi yang masuk ke Huawei ini selama proses benchmark kemarin jauh lebih banyak. Dan kita akan tes buka tutup aplikasi, di mana saya akan mengetes buka sekitar 10 lebih aplikasi. Saya udah pilih yang nggak harus login dulu. Kenapa? Karena tadi yang si Huawei itu udah banyak sosmed yang login, yang Oppo enggak. Nanti beda hasilnya kalau kita buka sosmed. Jadinya saya buka beberapa aplikasi seperti ini, bisa dilihat di layar. Dan menurut saya segini nggak terlalu signifikan ya bedanya. Paling ketahuan ketika buka aplikasi sensor, ternyata Huawei Y7 Pro 2019 ini nggak punya giroskop sensor dan Oppo A3s punya. Oke, gimana menurut teman-teman hasil benchmarknya untuk spek yang mirip-mirip seperti ini? Menurut saya sih nggak terlalu signifikan ya bedanya. Memang untuk benchmarknya Huawei sedikit lebih besar, tapi di performa sehari-hari sih nggak akan terlalu kerasa. Namun, kalau sudah bahas soal user experience, sudah beda nih. Ini juga udah urusan preferensi dan selera masing-masing ya. Bagi saya, misalkan, saya lebih senang pakai MUI karena selama ini ketika pakai MUI, kebutuhan saya semua sudah terpenuhi dan smooth-smooth saja, walaupun ini custom UI, tapi nggak terlalu berat ke memori. Nah, kalau ColorOS, buat teman-teman yang sudah pernah lihat video-video saya sebelumnya, pasti sudah tahu apa sih keluhan saya terhadap ColorOS. Antara lain masalah notification item dismissal ya. Kalau mau ngapus notification item tuh ribetnya bukan main. Termasuk di aplikasi kamera, kalau mau masuk setting, jauh lagi masuknya. Jadi mainnya harus jauh-jauh kalau mau setting kamera doang. Tapi bukan berarti ColorOS ini jelek sih. Game mode-nya bagus, tapi kalau harus dipilih dan menurut selera saya, preferensi pribadi saya lebih pilih MUI. Lanjut ke tes multimedia, untuk urusan layar, sebetulnya keduanya tidak terlalu berbeda ya. Nih, kayak hasil PC Mark yang barusan. Kelihatan kalau layar Huawei ini punya karakter lebih warm, walaupun itu nanti bisa disesuaikan ya di masing-masing smartphone ini. Ada pengaturannya untuk tone warna, apakah mau dibikin lebih warm atau lebih cool. Kita lanjut menguji loudspeaker-nya saja yuk. Untuk harga 2 jutaan, kedua smartphone ini punya suara yang tergolong baik ya menurut saya. Kalau didengarkan lebih baik, Huawei Y7 Pro 2019 ini punya suara yang lebih nyaring, yang lebih powerful sedikit dibanding Oppo A3s. Oppo A3s lebih terkontrol suaranya, dan kabar baiknya, untuk smartphone harga 2 jutaan, keduanya punya speaker yang tergolong memang baik ya. Ketika volumenya full pun, suaranya nggak jadi pecah. Namun kabar kurang baiknya, untuk urusan bass, keduanya memang tidak terlalu terasa. Nah, sekarang kita tiba di bahasan favorit kita, soal kamera. Keduanya sudah punya AI, tapi karena Oppo ini memang memposisikan brandnya sebagai selfie phone, selfie kamera phone, jadi dia lebih memilih untuk menempatkan AI-nya ini di kamera depan untuk AI portrait. Sementara Huawei Y7 Pro 2019 ini punya AI di kamera belakang buat scene recognition. Dengan AI di kamera belakangnya, dia akan mengenali scene yang lagi dibidik, lalu mengatur settingan optimal buat scene itu. Keren lah pokoknya. Nah, untuk selfie, keduanya punya Beautify, bedanya di Oppo pakai AI ya Beautify-nya. Di Huawei ini Beautify-nya ada beberapa level, bisa kita atur sendiri. Bagi saya, untuk urusan Beautify ini tidak terlalu penting. Saya lebih mengapresiasi pilihan Huawei untuk memasukkan mode manual di seri Y ini. Jadi ada settingan manual untuk fokus, shutter speed, ISO, dan juga white balance. Kalau di handphone 2 jutaan, pengaturan manual itu penting. Misalkan ketika low lights, kamu mau dapetin foto yang lebih jernih, lebih terang, bisa set shutter speed manual lalu pasang tripod, dapat foto yang lebih kece. Tapi overall, untuk pemakaian sehari-hari, keduanya tergolong gegas, bisa mengunci fokus dengan cepat, bisa diandalkan ketika ngambil foto buru-buru. Dan ada baiknya, kita lihat langsung hasil foto dari kedua smartphone ini. Saya memfoto objek yang sama di waktu yang sama. Kita lakukan pakai blind test lagi, silahkan Anda tebak yang mana yang Huawei Y7 Pro 2019, apakah yang kiri atau yang kanan, dan yang mana yang Oppo A3s. Yuk, kita mulai.
Oke, gimana tebakan kamu? Yang mana yang Huawei Y7 Pro 2019, yang mana yang Oppo A3s? Jadi jawabannya, yang kanan adalah dari Huawei Y7 Pro 2019, sementara yang kiri dari Oppo A3s. Gimana menurut kamu? Suka tone warna yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Overall sih menurut saya, untuk kualitasnya bisa dibilang setara, hanya memang lensa dari Oppo A3s ini sedikit lebih wide ya dibanding yang Huawei. Nah sekarang kita lanjut ke soal perekaman video ya. Dua-duanya sama-sama punya resolusi Full HD untuk kamera belakang, tapi untuk kamera depan, Oppo A3s ini mampu merekam sampai Full HD 1080p, sementara Huawei Y7 Pro 2019 ini hanya mampu sampai HD 720p ya, atau 720p. Yuk, tebak lagi yang sebelah mana HP mana? Gimana? Belibet ya ngomongnya. Ya pokoknya sudahlah, kita langsung blind test lagi, nanti komen ya. Sekarang suaranya direkam dengan smartphone sebelah kanan. Seperti ini suaranya. Udah bisa nebak belum? Kalau belum, kita ganti dulu giliran yang sebelah kiri ya. Ini smartphone sebelah kiri, seperti ini perekaman suaranya. Kalau soal stabilisasi ini nggak sambil jalan, kita coba sambil jalan. Silahkan nilai sendiri dan ditebak yang mana yang Huawei Y7 Pro 2019 dan yang mana yang Oppo A3s. Sekarang dari kamera depan keduanya, silahkan dinilai metering dan juga dynamic range-nya. Ya. Ini masih direkam dengan suara dari kamera sebelah kanan. Sekarang suaranya dari kamera yang sebelah kiri sambil jalan. Silau. Ya kayak gitu, silahkan ditebak, tulis di kolom komentar. Oke, gimana soal perekaman video? Jadi tadi saya ubah posisinya, sekarang yang kiri adalah Huawei Y7 Pro 2019, sementara yang kanan adalah Oppo A3s. Gimana soal stabilisasi videonya, kemudian tone warnanya, dan juga meteringnya? Silahkan dilihat, fokusnya juga gimana. Silahkan di komentar mana yang lebih kamu suka, mana yang lebih baik menurut kamu. Saya tunggu komentarnya di kolom bawah ini ya. Oh ya, sekalian komentari juga ya, mana yang perekaman suaranya lebih bagus dan mana juga yang dynamic range-nya lebih bagus. Silakan. Nah, terakhir, bahasan dari kamera ini kita akan membandingkan soal face unlock-nya. Kebetulan kedua smartphone ini tidak punya fingerprint scanner, jadi mengandalkan face unlock untuk membuka kunci layar secara cepat. Nah, sebetulnya keduanya juga punya fitur yang sama, yaitu Raise to Wake. Jadi ketika diangkat dari kondisi tergeletak di meja, lalu dihadapkan ke wajah, layarnya langsung menyala dan langsung melakukan pemindaian. Kalau dibandingkan, sebetulnya algoritmanya milik Oppo A3s ini terlihat lebih cepat ya dalam melakukan face unlock, jadi lebih cepat terbuka. Tapi saat kedua HP diangkat, Huawei Y7 Pro 2019 ini selalu lebih dulu menyalakan layar dan mulai pemindaian, sehingga kurang lebih sama sih waktu yang dibutuhkan dari mulai mengangkat sampai layar terbuka. Kesimpulan akhir sebetulnya saya kembalikan ya kepada penonton, lebih suka yang mana, lebih butuh yang mana. Tapi dengan spesifikasi yang mirip-mirip, jadinya faktor harga akan sangat menentukan ya. Dan Huawei Y7 Pro 2019 ini sedikit lebih murah dibandingkan Oppo A3s. Meskipun Oppo A3s ini sebetulnya bagus juga sih, kameranya bagus, baterainya juga bagus. Tapi kalau dipikir-pikir, dengan harga lalu dibandingkan dengan looks-nya juga, serta kenyamanan dalam menggenggamnya, mau tidak mau saya akan memilih Huawei Y7 Pro 2019. Ini sih pilihan pribadi saya ya, yang lain boleh beda-beda pilihannya. Yang jelas, saya apresiasi keputusan Huawei untuk memasukkan seri Y ini dengan peningkatan yang banyak banget. Dimulai dari prosesor yang dipakai, kemudian jumlah baterai atau kapasitas baterai yang jauh lebih besar, layarnya yang sudah kekinian, looks-nya yang menawan, di harga yang menurut saya ini harga psikologis banget, di mana orang banyak men-set budgetnya maksimal 2 juta. Dan dengan histori MUI yang cukup rajin update OS, menurut saya ini nggak salah ya kalau kita masukkan ke daftar rekomendasi, termasuk mungkin buat kamu yang nyari diskonan Imlek, atau kamu yang nyari kado buat Valentine, buat kamu yang merayakan ya. Silakan, boleh banget kalau kamu mau memilih Huawei Y7 Pro 2019 ini, dengan syarat yang kamu cari adalah brand ternama, looks kece, baterai gede, dan juga bukan untuk performa gaming yang kelas berat ya. Yang pasti, kita sebagai konsumen sih harusnya bersyukur ya, karena sekarang di harga 2 jutaan sudah bisa dapat smartphone yang kece-kece, dengan baterai gede dan performa juga nggak membleng.
Oke, sip. Demikian ya video review dari Huawei 7 Pro 2019 ini, termasuk komparasinya dengan Oppo A3s. Semoga membantu Anda menentukan pilihan. Dari Kota Cimahi, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.